Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk poin yang ke-11. Di antara mereka yang pemahamannya berubah, mereka mempunyai pengertian di dalam jamaah tidak diajarkan bab akidah atau ilmu tauhid. Jadi yang keluar-keluar ini pemirsa menganggap bahwa di dalam Islam jamaah itu nggak diajarkan akidah, nggak diajarkan tauhid. Berarti mereka menganggap mereka ngajarin, Ustaz. Ya, mereka merasa. Nah, mereka merasa. Cuman mereka kalau ditanya mana sih pelajaran tauhidnya? Dalam kelanjutannya itu, kita mengaji Al-Quran dan Al-Hadis secara mangkul musnad muttasil, sudah otomatis di situ akidah. Ada bab akidah. Ini bukannya benar itu, Ustaz? Dalam kitab-kitab hadis kan ada bab akidah. Betul. Kalimat secara umum betul. Cuman ini karena prakteknya. Prakteknya. Jadi ini diucapkan sering, saya dengar langsung itu di forum Tabayun itu. Ini wakil imam yang dianggap paling top lah, nomor 2 lah, baris kedua. Dia mengatakan, jadi kita itu walaupun tidak menceritakan, membahas tentang tauhid, sudah otomatis ada di dalamnya karena kita ini belajar Quran dan hadis. Jadi mengajarkan Quran dan hadis menurut mereka sudah otomatis di situ ada mempelajari akidah dan tauhid. Sementara yang antum tahu, Ustaz, tidak ada pelajaran itu. Kenapa kita bilang sesuai dengan yang mereka katakan mereka tidak diajarkan tauhid dan akidah? Karena satu, ketika menjumpai ayat-ayat akidah, ayat-ayat tauhid, tidak ada yang namanya penjelasan secara detail. Umum saja. Ya, pokoknya dibaca iman kepada Allah dan Rasul, memurnikan agama ibadah hanya untuk Allah. Karena ini cuman gitu aja lewat. Ya makna secara bahasa saja, letterlek aja, simple aja. Atau bahkan mungkin bisa dibilang gini, Ustaz ya, seperti yang kita awali majelis kita di malam hari ini, bahkan tentang kesyirikan yang nyata saja mereka tidak paham. Padahal kan lawannya tauhid tadi kan syirik. Berarti sekarang kita balik aja. Kalau kalian ngaku belajar tauhid, kok kalian nggak ngerti bahwa amalan itu adalah syirik? Nah kan aslinya ya bisa diartikan ke sana aja. Artinya kalau mereka masih mengamalkan itu kesyirikan tadi, praktek perdukunan, mempercayai adanya hari sial, kemudian ada karomah-karomah yang nggak tahu itu waliur rahman atau waliur syaitan gitu kan, itu menunjukkan bahwa mereka dangkal akidah dan itu menunjukkan tidak diajarkan. Jadi keplesetnya dua dari pernyataan mereka belajar mengajarkan Quran hadis otomatis sudah belajar akidah dan tauhid. Keplesetnya dua mereka. Satu, mereka ketika bertemu dengan ayat-ayat tauhid ayat kita, mereka nggak ngerti bahwa itu ayat tauhid, ayat akidah. Karena mereka tidak membaca tafsir, tidak menukil dari para ulama. Kalau orang baca Ibnu Katsir saja misalkan ya, di situ kan ada pendalaman. Ini bab bagaimana mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan di ayat surat Al-Baqarah aja sudah ada. Mereka nggak kenal itu. Terus artinya kesimpulannya yang pertama ini, di dalam memaknai itu semau mereka. Mereka juga ngerti apa itu tauhid. Apakah ini ayat ini akidah apa bukan? Nggak ada perincian seperti itu. Pokoknya dibaca. Satu itu. Yang kedua, mereka tidak membaca dan tidak mengajarkan kitab-kitab tauhid yang sudah disusun oleh para ulama. Nah, yang fokus bahas tauhid, bukan kemudian secara umum hadis ada di dalamnya tauhid, bukan, tapi khusus nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Mereka justru anggap itu sebagai kitab karangan penyesat umat. Kitab karangan mereka bilang gitu. Sudah pasti begitu. Jadi dari dua kepleset kekeliruan ini akhirnya mereka kita simpulkan tidak belajar dan tidak mempelajarkan tauhid. Bukti apa tadi? Sudah panjang lebar, nggak ngerti itu. Nah, dari awal ya. Syirikan nggak ngerti, jin-jinan perinciannya seperti apa nggak tahu. Dan tidak ada kehati-hatian di dalam masalah itu. Berarti udah jelas ya poin yang ke-11 ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang ternyata di dalam Islam jamaah tidak diajarkan akidah dan tauhid secara khusus. Walaupun mereka mengatakan secara umum kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir kan mengajarkan tauhid, tapi buktinya yang antum bilang tadi mereka nggak tahu ayat itu ayat akidah, ayat tauhid mereka nggak ngerti. Kemudian yang kedua dengan pengalaman saya, mohon maaf. Jadi saya pulang dari Mekah saat itu ingin sekali memasukkan tauhid kepada orang-orang di pusat mulai imam dan wakil-wakil. Nggak berhasil. Saya hanya dibatasi waktu itu
diajarkan di Paku Bumi. Yang khusus. Ya, korp itu. Sudah dibahas di situ dulu, ajarkan di situ. Saya mulai dari namanya At-Tauhid Muyassar. Nah, yang kecil, buku kecil itu. Nah, sedikit masukkan. Kisah akhirnya kitab itu ya dibuang, disimpan. Kitab karangan. Itu yang mau balik Paku Buminya dan tidak bisa terus ke yang lain. 7 tahun lah saya baru Tauhid Muyassar, itu pun nggak dipakai akhirnya oleh Paku Bumi, nggak dipakai. Ada begini Ustaz, tidak dipakai itu karena mereka faham ini benar, akhirnya membahayakan untuk kelompok mereka, atau yang kedua betul-betul karena buta ilmu. Ini kira-kira yang lebih dekat yang lebih dekat yang kedua. Jadi memang karena mereka tetap ke doktrinnya itu pokoknya selain kutubusitas dan ini itu kitab karangan gitu. Jadi antum sempat mau masukkan kitab-kitab akidah tapi kemudian dibahas di Paku Bumi aja udah mental itu ya. Udah mental. Tapi sempat dibahas sama antum. Ya dibahas dalam beberapa pertemuan, cuman bahasanya kita haluskan dulu. Nah. Sampai di ujung ada beberapa bahasan yang sifatnya mulai masuk ke ranah perbedaan mana munafik, mana kafir, mana murtad. Karena ada taksim itu ada kelas. Nah, mereka mulai orang-orang khusus yang ditugaskan oleh imam untuk meneliti pelajaran kita mulai bersuara langsung, wah ini kafirnya nggak sama ini. Ya, ini nggak sama ini anunya maksudnya. Mulai menyimpang ini gitu. Subhanallah. Kemudian ini kan bentuk penolakannya. Jadi ketika mulai masuk bab-bab pembagian mana yang munafik, mana yang kafir, mana murtad, mana fasik. Ada nifak amali, ada nifak itu. Aqaidi segala macam. Aqaidi segala macam. Subhanallah. Jadi ditolak ya buku itu. Ditolak. Itu kan bukti sebenarnya. Dan penolakan ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah langsung dirasakan oleh Ustadz Khalil Bustami. Jadi artinya pada poin yang ke-11 ini juga bukan hanya opini tapi betul-betul beliau rasakan. Jadi bagaimana ketika berusaha memasukkan bab akidah atau bab tauhid ke dalam kelompok yang dinamakan Paku Bumi, itu pun akhirnya di sana juga tertolak. Berarti memang dari awalnya mereka tidak menginginkan ada pelajaran itu di kelompok mereka karena khawatir tercerahkan. Ada tambahan Ustadz poin yang ke-11? Insyaallah cukup.